Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu yang pertama tadi kita sudah menghitung bagaimana quantity equilibrium dan price equilibrium di kondisi awal. Nah, saat ini jika pemerintah menetapkan kebijakan pajak $1, bagaimana proses penghitungannya? Baik, pertama yang kita perlu ingat adalah di sini bahwa price buyer itu atau harga yang dibayarkan oleh pembeli yaitu adalah price seller, harga yang ditawarkan oleh penjual ditambah dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pastikan teman-teman sudah mengetahui fungsi ini. Oke, checklist. Kemudian kita ingat lagi tadi soal kita adalah seperti ini fungsinya, kemudian tahapnya adalah yang pertama, kita melakukan substitusi kepersamaan tersebut. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita melakukan substitusi kepersamaan QD/QS tadi yang ada dalam soal. Yang pertama adalah substitusinya dari mana? Jadi dari price buyer, fungsi price buyer ini kita masukin ke dalam persamaan tadi. Oke, berarti 150 min 25 price buyer. Nah, price buyer ini kita rubah dengan fungsi ini, yaitu PS ditambah tax, di mana tax kita adalah 1. Oke, maka kita lanjutkan, yaitu yang pertama, salah satu price buyer kita rubah, yaitu PS ditambah 1. Sama dengan 60 ditambah 20 PS. Baik, kemudian 150 dikurangi 25 PS dari mana? Negatif 25 dikalikan dengan PS, dikurangi 25 dikalikan dengan 1 teksnya. Negatifnya jangan lupa. Sama dengan 60 ditambah 20 PS. Yang sebelah sini tidak ada berubah karena dia juga sudah PS. Ya. Jadi kita merubah nilai PB ini, teman-teman. Nah, kemudian kita kumpulin nih PS dengan PS, angka dengan angka. Sudah, kemudian dapatlah negatif 45 PS sama dengan negatif 65. Angka PS-nya adalah 1,44. Nah, harganya yang tadi sebelumnya adalah 2, yaitu harga equilibriumnya. Nah, ternyata harga dari seller yaitu senilai 1,44. Nah, kita akan lihat dari sini, maka ketika harganya 1,44, berapa kuantitasnya? Nah, ini sama saja, teman-teman. Kita boleh masukin ke persamaan yang mana saja. Yaitu berarti saat QS sama dengan 1,44, kita masukin ke persamaan QS juga boleh, QD juga boleh. Maka kita masukin misalnya ke QS. Silahkan kita hitung berarti QS sama dengan misalnya ya 60 ditambah 20 kita kalikan dengan 1,44. Maka hasilnya adalah 89. Oke. Ketika QS-nya berarti kita dapetin setelah ada pajak, kita dapat nilainya adalah seperti ini. Tapi ini adalah price supply. Price seller atau price yang ditawarkan oleh penjual. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa sih price yang nyampe ke masyarakat itu atau price buyer itu? Nah, ini yang ke tahapan kita yang ke berapa nih, kita lihat dulu, yang itu yang ke 3 kita udah dapat, yaitu price seller-nya 1,44, maka kita mau lihat price buyer-nya, maka di sini kita taruh 3, yaitu price buyer-nya sama dengan, sesuai dengan rumusnya, yaitu PS ditambah dengan tax. Maka PS-nya adalah 1,44, ditambah dengan tax-nya adalah 1, berarti harga yang dibeli atau price buyer, harganya pembeli yaitu 2,44 setelah adanya pajak, dengan nilai kuantitas yang sama. Baik, bagaimana cara kita menggambarkan kurvanya, teman-teman? Kita lihat. Terlebih dahulu kita gambar terlebih dahulu kurvanya untuk kita melihat di mana sih letak posisinya price buyer, price seller, kemudian pajak yang ditanggung oleh
konsumen berapa, pajak yang ditanggung oleh produsen berapa. Seperti itu. Kita gambarkan dulu. Oke. Baik, kita udah punya garisnya. Pertama kita gambarkan dulu letak equilibrium, teman-teman. Equilibrium. Equilibrium tadi diinfokan bahwa dia di angka berapa, teman-teman? Kita lihat lagi ke sebelah, yaitu saat Q-nya 100, P-nya saat P-nya 2, maka kuantitinya adalah 100. Kita umpamakan 2 itu di sini ya. Saat 2, price-nya 2, di sini price, jangan lupa di sini quantity, maka kuantitinya katanya di situ, di equilibrium, yaitu diminta senilai 100. Oke, berarti kita bisa gambarkan, di sinilah garis demand, maaf ini gambar saya mereng, yaitu di sinilah garis demand, dan di sinilah garis supply. Oke. Kemudian dari sini kita bisa langsung menentukan di mana sih letak price buyer dan price seller. Tadi informasinya ada angka 2,44 sebagai price buyer, berarti harga yang dibayarkan, harga bayarnya pembeli yaitu 2,44 di sini posisinya. Kemudian tadi ada harga seller PS atau harga yang dijual awalnya yaitu ada di posisi 1,44. Nah, di 1,44 ini kuantitas yang diminta adalah kuantitas yang ditawarkan ya. Yang ditawarkan adalah senilai 89. Adapun saat kondisi 2,44, kuantitas yang ditawarkan juga senilai 89. Di sini adalah price buyer, di mana posisinya adalah harga supply, harga seller ditambah dengan tax. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa lihat teman-teman, tax-nya yang mana sih? Ini dia posisi tax. Kita buktikan, benar nggak sih tax-nya 1? Kita lihat 2,44 kita kurangi dengan 1,44 hasilnya adalah 1. Nah, ini sesuai ya bahwa tadi penetapan pajaknya adalah senilai $1. Berarti kita mau lihat di sini berapa sih yang ditanggung oleh konsumen dan berapa sih pajak yang ditanggung oleh produsen. Berarti kita tuliskan di sini. Nomor 4 adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, kita tulis saja pajak yang ditanggung oleh konsumen, pajak konsumen yaitu sama dengan berarti wilayah yang mana? Harga beli 2,44 dikurangi dengan nilai equilibriumnya, harga awal di pasaran yaitu 2, maka pembeli menanggung pajak senilai $0,44. Yang dipajak ya. Nah, pajaknya senilai $0,44. Kemudian pajak yang ditanggung produsen berapa? Pajak produsen yaitu berarti dari harga equilibrium awal yaitu 2 ke harga seller, harga yang ditawarkan dia waktu dia menjual yaitu 1,44. Maka di sini kita dapati yaitu senilai 0,56. 0,56 dolar. Nah, atau kita bisa buat dalam persentase nih teman-teman. Dalam persentase berarti di sini yaitu sekitar di sini berarti nilai persentase yang ditanggung pajak yang ditanggung oleh produsen. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dalam persentase berarti 0,44 per pajaknya itu adalah 1, berarti adalah kita kali dengan 100% karena kita mau lihat persentase kan ya. Kali 100%.
maka hasilnya adalah 44% ditanggung oleh konsumen, adapun yang ditanggung oleh produsen adalah 0,56 dibagi dengan 1, yaitu pajak secara keseluruhan dikali 100%, yaitu 56%. Oke, nah kemudian berapa sih terakhir ya ini, berapa sih yang didapati oleh government gitu ya? Government dapat berapa revenue-nya gitu kan dari pajak tersebut. Berarti government revenue senilai, kita lihat government revenue yaitu berarti senilai berapa pajaknya, yaitu $1 dikalikan dengan berapa jumlah kuantitas yang terjual dan terbeli tadi, yaitu berarti senilai 89. Maka government mendapat pajak yaitu senilai $89. Oke. Nah, ternyata teman-teman, kita bisa lihat di sini wilayah orange ini adalah wilayahnya dari pajak konsumen, pajaknya konsumen, kemudian wilayah yang saya warnain biru aja ya. Biru ini adalah pajaknya produsen. Pajaknya produsen. Pajak PP aja ya, pajak produsen. Adapun kemudian satu wilayah kotak ini teman-teman, ya, satu wilayah kotak ini adalah government earning atau revenue-nya revenue pemerintah. Nah, ternyata ada wilayah yang hilang seperti kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu di sini ada wilayah yang hilang atau kita sebut sebagai dead weight loss. Yang mana wilayah dead weight loss? Yang ini. Saya beri tanda warna merah. Nah, warna merah ini adalah dead weight loss atau DWL. Bagaimana cara kita menghitung dead weight loss? Nah, ini tahap ke-6 kita mau lihat DWL, yaitu dengan cara dia menggunakan rumus, bentuknya apa tuh teman-teman? Segitiga ya. Dia menggunakan rumusnya segitiga. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Setengah dengan menggunakan rumus segitiga. Rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Kita lihat setengahnya, yaitu kita tulis setengah, kemudian alasnya itu yang mana sih teman-teman? Ini. Jarak dari pajak, dari harga yang dibeli, PB, dikurangi dengan PS, atau itu daerah pajaknya ya. Berarti bisa kita sebut di sini alasnya itu adalah nilai teksnya, kemudian dikalikan dengan tinggi itu adalah selisih daripada kuantitas yang terjual dengan kuantitas yang sebelumnya atau kualitas equilibrium, atau kita bisa bilang QE kita kurangi dengan kuantitas baru. Equilibrium setelah pajak, kuantitas baru setelah pajak. Maka kita masukin deh angkanya teman-teman. Setengah dikalikan dengan teksnya 1, kemudian dikalikan dengan 100 dikurangi 89. Hasilnya adalah 5,5 atau $5,5. Berarti ini adalah nilai yang hilang. Berapa sih besaran $5,5 ini? Berarti kita bisa lihat 5,5 $5,5 ini berapa? Oke. Nah, kalau kita mau lihat teman-teman dari $5,5 ini, berarti berapa sih wilayah yang hilang dari penjualan itu, gitu kan? Berarti kan tadi selisih penjualannya adalah 5,5, kemudian yang awalnya itu bisa ngejual 100, berarti 100 dibagi dengan 100 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah sekitar 189. 5,5 ini berapa sih dari 89 yang terjual, dari yang terjual gitu ya teman-teman. 89 berarti hasilnya adalah 6%. Berarti ada 6% wilayah yang hilang atau kuantitas yang hilang senilai 6%. Jika diuangkan yaitu senilai $5,5 yang tidak dimiliki oleh konsumen, produsen maupun government. Terima kasih.